はい、皆さんおはようございます。それともこんにちは。Watashi no channel e youkoso. Kali ini ya kita akan mempelajari mengenai aisatsu. Aisatsu. Apa sih aisatsu? Aisatsu itu adalah salam sapaan dalam bahasa Jepang. Jadi nanti kita akan mempelajari gimana sih cara orang Jepang melakukan salam sapaan gitu ya. Nah, nani garu? Jadi ada apa aja sih aisatsu itu? Nah, di sini saya mengkelompokkannya menjadi 4 kategori, tapi nanti mungkin ada penambahan-penambahan sedikit gitu ya. Sekarang kita masuk ke kategori bertemu dulu deh. Apa aja sih di dalamnya gitu ya. Jadi di sini saya ambil yang paling dasarnya aja dulu. Jadi kalau bertemu kan di Indonesia itu ada selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, juga selamat malam ya. Tapi kalau di Jepang itu berbeda sedikit aja. Yang pertama itu adalah selamat pagi yang disebut dengan Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ini adalah selamat pagi. Saya ulang ya. Ohayou gozaimasu. Nah, selanjutnya itu adalah konnichiwa. 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 Itu adalah selamat siang. Lalu ada konbanwa. 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 Itu adalah selamat malam. Nah, dari yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira apa yang berbeda dengan salam yang ada di Indonesia? Tadi sudah disebutkan sebelumnya. Betul, tidak ada itu adalah selamat sore. Karena ohayou gozaimasu adalah selamat pagi, konnichiwa adalah selamat siang, dan konbanwa adalah selamat malam. Sekarang kita bedah dulu satu-satu ya. Jadi ohayou gozaimasu yang pertama. Ohayou gozaimasu itu adalah selamat pagi. Tapi selamat pagi ini sendiri juga bisa disingkat, teman-teman. Contohnya menjadi kalau di Indonesia kan selamat pagi atau pagi. Nah, di Jepang juga sama. Ohayou gozaimasu adalah selamat pagi. Tapi kalau paginya aja disebut dengan ohayo. Dari sini ohayou sampai sini. Ohayou adalah selamat pagi. Nah, biar nggak bingung, jadi saya di sini bikin kategori jamnya. Mungkin sedikit berbeda dengan yang teman-teman tahu, tapi kalau saya bikinnya seperti ini biar gampang diingat. Pagi dalam bahasa Jepang ini sendiri dimulai dari jam 00.00 atau disebut dengan jam 12 dini hari, subuh ya, sampai jam 10.00. Jadi kalau misalkan sekarang itu adalah jam 01.00, maka salam sapaannya itu adalah ohayou gozaimasu. Kalau misalkan sekarang adalah jam 06.00, maka salam sapanya itu adalah ohayou gozaimasu. Coba kalau saya kasih pertanyaan, sekarang itu adalah jam 08.30, maka salam sapaannya menjadi hai, so desu ne, betul. Maka akan menjadi ohayou gozaimasu. Lalu selanjutnya adalah selamat siang. Tadi selamat siang disebut dengan apa? Konnichiwa. Ingat lagunya kali ya, familiar sama nadanya kan? Konnichiwa atau konnichiwa itu adalah selamat siang. Biar gampang, kategori jamnya itu mulainya dari jam 10.01. Jadi setelah yang sini lanjut detik selanjutnya itu masuk ke konnichiwa sampai jam 18.00 atau jam 6 sore. Maka kalau misalkan sekarang itu adalah jam 11.00, maka salam sapanya akan menjadi konnichiwa. Kalau sekarang adalah jam 14.00 atau jam 2 siang, ya udah kesebut, maka bahasa Jepangnya itu adalah konnichiwa. Berarti kalau saya tanya, sekarang itu adalah jam 17.45, maka salam sapaannya apa? Ohayou gozaimasu atau konnichiwa? Hai, so desu ne, konnichiwa desu ne. Lalu selanjutnya adalah selamat malam. Dalam bahasa Jepang disebut dengan konbanwa. Ini hurufnya H, sama ya ini juga. Tapi dia dibacanya itu wa. Konbanwa, konnichiwa, konbanwa. Oke, konbanwa itu adalah selamat malam.
Mulainya dari jam 18.01 sampai 23.59 atau jam 6:01 sore hari mau menjelang malam sampai jam 11:59 malam hari. Maka kalau misalkan sekarang itu adalah jam 19:05, salam sapaannya akan menjadi Hai so desu ne, konbanwa desu ne. Kalau sekarang itu adalah jam 22:00, maka salam sapaannya akan menjadi Hai konbanwa desu ne. Hai so desu ne. Setelah bertemu ada perpisahan. Nah, berpisah di sini itu ada 3 jenis yang saya cantumkan. Yang pertama itu selamat tidur. Ini tipe M-nya double, maaf ya. Selamat tidur itu adalah oyasumi nasai. Kenapa sih masuk ke salam perpisahan? Karena kan kita mau tidur gitu ya. Nggak ketemu sama orang kan, kecuali di mimpi gitu ya. Ini adalah oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Lalu di sini ada selamat tinggal dan sampai jumpa. Coba perbedaannya apa kira-kira? So desu ne. Selamat tinggal itu dengan sampai jumpa, yang berbeda itu adalah jangka waktunya. Jangka waktunya ketika berpisah dengan orang tersebut untuk selamat tinggal, jangka waktunya panjang. Misalkan kita nggak tahu bertemu lagi dengan orang tersebut itu kapan gitu ya. Bisa aja bulan depan atau 5 bulan kemudian, atau misalkan kita nggak ketemu lagi gitu ya. Maka salam sapaannya itu disebut dengan sayonara, adalah selamat tinggal. Lalu ada sampai jumpa. Sampai jumpa itu jangka waktunya pendek. Jadi misalnya saya bertemu dengan A hari ini, besok ketemu lagi. Kan jangka waktunya kita tahu dan dia itu jangka waktunya pendek gitu ya. Maka bisa pakai antara jamata dengan jane. Jamata itu sampai jumpa. Jane artinya juga sampai jumpa. Yang membedakan apa? Yaitu adalah bentuk formal dan tidak formalnya kalimat tersebut. Kalau jamata ini kalau saya ya digunakan untuk orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita atau umurnya lebih tinggi dari kita. Contohnya saya dengan guru. Itu kan ada jenjangnya ya, maka pakainya jamata. Tapi kalau misalkan untuk sesama teman atau udah bestie banget gitu ya, atau di kelas, itu pakainya yang tidak formal, yaitu adalah jane. 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 Jamata. Jane. Ini adalah sampai jumpa. Gampangnya sih, kalau jamata itu adalah sampai jumpa, jane itu adalah dadah. Sekarang kalau misalkan saya bertanya, ada orang yang bilang ohayo gozaimasu, balik lagi ke sebelumnya ya. Ohayo gozaimasu. Kira-kira jawabannya apa sih? Berarti ya, kalau kita misalkan menyapa seseorang, kita akan mengucapkan ulang kembali gitu ya. Ohayo gozaimasu, maka akan menjadi ohayo gozaimasu lagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Gitu. Jadi repeat aja, diulang. Konnichiwa. Maka jawabannya akan menjadi konnichiwa dan lain sebagainya. Nah, berpisah juga sama. Kalau ada yang bilang mengucapkan nih oyasumi nasai, maka jawabannya akan sama, diulang aja, yaitu adalah oyasumi nasai. Kalau ada yang bilang sayonara, maka jawabannya adalah sayonara. Jamata dan jane juga sama. Sampai sini dulu aman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar, nanti saya bantu jawab sepemahaman saya gitu ya. Jangan lupa juga di like, di komen, di share, dan di subscribe ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sedikit berbeda dengan bertemu dan berpisah. Kalau berterima kasih dan meminta maaf, cara menjawabnya itu berbeda ya. Contohnya masa ada yang bilang terima kasih, masa jawabnya terima kasih lagi, kan kurang pas gitu ya. Makanya kategori berterima kasih dan meminta maaf itu ya berbeda jawabannya. Sekarang lihat ya, di bagian terima kasih. Sudah mulai panjang ya kita kalimat atau kosakatanya. Ini adalah arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.
Ini adalah terima kasih. Kalau misalkan ada yang bilang terima kasih, jawabannya itu adalah sama-sama gitu ya. Maka bahasa Jepangnya sama-sama itu adalah iie iie doita shimashite. Iie doita shimashite. Ini artinya sama-sama. Jadi berbeda ya. Ini untuk si A yang ngomong ya. Yang ini si B yang ngomong gitu. Arigatou gozaimasu. Iie doita shimashite. Lalu ada maaf. Ini kalau konteks meminta maaf ini sendiri sumbernya banyak yang berbeda-beda gitu ya, tergantung konteksnya. Tapi karena ini masih awal, jadi saya ngambilnya pemahaman saya yang seperti ini. Mungkin kalau misalkan berbeda dengan pemahaman Anda, bisa bantu dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, di sini ada meminta maaf. Yang pertama adalah sumimasen, yaitu adalah permisi. Permisi dalam bahasa Jepang itu adalah sumimasen. Sumimasen adalah permisi. Kalau bahasa Sunda mah punten-punten gitu kan ya. Maka jawabannya kan beda juga nih. Kalau ada yang bilang punten, kita mempersilahkan orang tersebut masuk kan atau berjalan melalui kita gitu ya. Yaitu jawabannya adalah iya silakan, mangga gitu ya. Di Jepang juga mirip-mirip. Jadi kalau ada yang bilang permisi, maka jawabannya itu adalah iya silakan. Permisi tadi apa? Sumimasen. Hai, so desu ne. Maka iya silakan atau mangga gitu. Dalam bahasa Jepang itu adalah hai dozo. Ada dua arti ya kan, iya silakan gitu ya. Hai itu adalah iya, dozonya itu adalah silakan. Boleh dozonya langsung nggak apa-apa. Kalau permisi atau sumimasen itu contohnya ada orang yang mau masuk ke dalam suatu ruangan, kita kan punten-punten boleh masuk enggak gitu ya, maka pakai sumimasen gitu kan. Oh iya silakan masuk, maka jawabannya hai dozo. Nah kalau gomen nasai ini adalah maaf. Maafnya itu jadi ada konteksnya, misalkan kita itu sengaja atau tidak sengaja melukai lawan bicara gitu ya. Contohnya saya tidak sengaja menginjak kakinya A, maka kita pakainya gomen nasai yang artinya adalah maaf. Gomen nasai. Gomen nasai itu adalah maaf. Tapi maaf juga ini ya, kalau ini bentuk formal. Gomen nasai itu adalah bentuk formal. Kalau misalkan udah deket banget sama lawan bicara, maka kita bisa ambil bagian depan aja, yaitu adalah gomen. Pernah dengar kali kalau di anime kan sering muncul tuh ya. Nah kalau ada yang bilang aduh maaf ya gitu kan ya, maka jawabannya nggak apa-apa kok gitu kan ya. Kalau tadi iya itu adalah hai, iya adalah hai, tidak, dalam bahasa Jepang itu adalah iie, iie, enggak apa-apa gitu. Gak apa-apanya adalah daijoubu, gomen nasai, iie, daijoubu desu. Itu adalah cara bercakap-cakap ketika meminta maaf. Selanjutnya itu adalah bertanya kabar. Ini tambahan ya. Sampai sini dulu pembahasan kali ini karena sudah panjang gitu ya. Untuk nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang shiji. Ijou desu. Goseichou arigatou gozaimasu. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk support saya di sini ya.